Nah, ini yang gue bilang tadi, kaca jendela ini atas tuh besar. Dia bisa masukin sinar matahari dengan banyak tanpa mengganggu privasi kita. Jadi kalau misalnya kita di sini lagi berbuat sesuatu yang tidak mau dilihat orang di depan, itu nggak kelihatan, tapi sinar mataharinya tetap masuk. Mau ganti peralatan kitchen, cuman masih ragu milih merek dan fiturnya? Yuk ke Depo Bangunan, karena di sini banyak banget pilihannya. Dan yang pasti kita akan dibantu oleh petugas yang ramah dan mengerti tentang produk. Supaya kita semakin mantap untuk memilih produk dan gak nyesel ketika udah beli. Jadi gimana? Udah gak ragu kan milih-milih perintilan untuk kitchen? Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu perumahan yang dulu pernah kita review. Dan sekarang udah jadi nih teman-teman. Gue mau nunjukin dulu hasilnya kayak apa sebelum nanti kita berangkat menuju ke satu perumahan mereka yang terbaru. Jadi ya ini dia teman-teman. Kalau misalnya kita lihat satu perumahan itu udah jadi, kita bisa lebih percaya sama buatannya yang berikutnya. Jadi ini di sini tuh perumahannya ada sekitar 18 unit. Waktu itu ini nih rumah contoh yang kita review dan sekarang udah full, semuanya udah laku, semua kebeli. Kita mau nunjukin satu lagi di sana, teman-teman bisa lihat deh. Hasilnya itu seperti ini, rapi dan semuanya itu udah serah terima. Jadi ya nggak usah khawatir sama produk dari Prosper City ini. Nah cuma ada satu yang menarik, kalau misalnya di komplek seperti ini, kayak apa sih fasilitasnya? Yuk kita lihat. Ternyata di dalam sini tuh ada kolam renangnya teman-teman. Tuh. Seru ya. Jadi kalau kita punya rumah di komplek ini, kita tuh dapat satu kolam renang dengan satu kolam anak seperti itu dan ada permainan anaknya di sebelah sini. Oke, sekarang kita mau menuju ke perumahan mereka yang berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di perumahan mereka yang terbaru. Ini adalah Terra Vivenza dan ini adalah rumah contoh yang mau kita review. Kita mulai bahas dulu dari atas teman-teman. Jadi ini ada yang unik nih, atapnya itu supaya terlihat mewah, makanya dia pakai model seperti ini. Tapi sebenarnya ada yang lucu, nanti teman-teman mesti lihat di bagian drone-nya. Jadi ini cara ngakalinnya hebat banget sih menurut gue. Jadi di depannya itu dibikin begini, di belakangnya dibikin begini juga. Di tengahnya tuh ada yang miring kayak pelana kayak gitu ya. Tapi hasilnya adalah kita bukan dapat satu atap yang pelana, tapi dapat satu atap limas yang bentuknya membuat rumah ini terlihat mewah. Oke, kita turun lagi ke bawah teman-teman. Jadi di bagian sini itu menggunakan conwood. Di sini sederhana aja, dia pakai permainan topi-topiannya benar-benar kotak aja. Habis itu di bagian bawahnya itu terdapat ada tali airnya. Di sini juga diulang teman-teman. Di bagian dari railingnya itu dia menggunakan kaca teman-teman. Dan kacanya itu di bagian railingnya di atasnya itu menggunakan stainless. Conwood itu ditaruhnya melebar supaya rumah ini tuh terlihat lebih lebar. By the way, ini rumah ini di 6x10 teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita punya rumah itu jangan lupa selalu gunakan cat dengan kualitas yang terbaik. Kalau gue selalu pakai Dulux. Kalau untuk eksterior, gue selalu pakai Dulux Weather Shield Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Nomor satu, dia punya efek daun talas. Jadi air itu seperti nggak mau nempel sama dindingnya. Habis itu yang pasti dia juga punya crack proof teman-teman. Crack proof itu dia bisa melindungi 10 kali lebih kuat daripada cat yang lain untuk keretakan. Nah, habis itu yang pasti dia juga punya cool teknologi yang bisa ngebikin rumah kita 5 derajat lebih adem. Nah, kalau untuk rumah ini teman-teman, ini dia menggunakan warna white-nya itu berbeda sama white biasa. Karena dia agak menguning, agak abu-abu sedikit. Ini adalah white on white. Jadi kalau teman-teman suka warna cat seperti ini, teman-teman bisa pakai Dulux white on white. Nah, turun lagi ke bawah. Di bagian sini pakai besi 4x6, teman-teman. Di atasnya juga menggunakan kaca. Habis itu di bagian bawahnya ada yang unik sih sebenarnya. Jadi di sini tuh ada jendela tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita lihat dari depannya udah terlihat kalau di dalam ini rumah ini memiliki plafon yang tinggi. Bagian sini ada satu kaca jendela untuk sirkulasi. Di bagian bawahnya ini adalah kaca mati supaya anak kita tuh nggak bisa lompat keluar. Pengaman lah, railing kaca sebenarnya.
fungsinya. Di bagian depannya ini untuk carport dia udah untuk 2 mobil, dan kalau dilihat dari lingkungannya teman-teman nggak akan ngelihat ada tiang listrik karena semua listrik udah di dalam. Nah, di bagian bawahnya ini menggunakan batu alam, batu motif candi teman-teman. Habis itu di sini kasih batu sikat. Buat apa ya? Mungkin jadi pembeda kali ya. Kalau yang ini adalah untuk mobil kecil, kalau yang ini untuk mobil yang lebih besar. Jadi kalau misalnya pulang agak ngantuk-ngantuk dikit, nggak salah tempat gitu. Kalau Aigia-nya ada di sini atau Wuling REV-nya ada di sini bisa untuk Avanza atau Innova-nya. Oke, kita maju lagi ke depan sini. Di bagian sini, ini tuh menggunakan batu alam juga teman-teman, warnanya agak kuning ya. Habis itu di sininya tuh ada tempat untuk naruh sepatu. Jadi ini emang udah dicegokin dari awal sama arsiteknya supaya di sini tuh nanti bisa dibikinin lemari yang fungsinya adalah bisa untuk naruh payung-payung dan sepatu. Oh ya, sedikit info teman-teman, di perumahan terbaru dari Prosper City ini itu semuanya udah ready stock. Jadi buat teman-teman yang lagi buru-buru cari rumah, buru-buru pengen pindah rumah, mereka itu benar-benar udah ready stock. Jadi tinggal KPR aja, habis itu teman-teman udah bisa tinggal langsung di rumahnya tanpa harus menunggu rumahnya dibangun duluan. Oke, di bagian sini di pilarnya ini teman-teman, itu dikasih ada permainan homogeneous style seperti ini. Menurut gue sih agak terlalu lama modelnya ya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya dia bisa dimanfaatkan sebagai tempat duduk, dan di sini ada tambahan untuk storage lagi. Oh, kalau menurut gue lebih bagus ini rata aja sih. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya dan udah dapet satu smart door lock dari Solid teman-teman. Dan begitu masuk, oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita mau bikin rumah itu di sebelah sini tuh kalau bisa ada dindingnya seperti ini. Ada dindingnya supaya kita bisa buka pintu, tapi di sininya bisa dimanfaatkan untuk jadi kabinet TV seperti ini. Di atasnya ini pakai wall panel, di sininya menggunakan aluminium teman-teman warna hitam. Di sini dikasih kaca riben warna hitam ditempel. Jadi kaca ribennya itu kan sebenarnya transparan ya. Cuma begitu ditempel hasilnya itu jadi hitam seperti ini. Jadi kalau teman-teman nyari sesuatu yang glossy-glossy warna gelap bisa pakai kaca riben seperti ini. Dan ini pakai wall panel juga, di atasnya itu dikasih list. Buat apa sih dikasih list? Jadi karena HPL itu ukurannya 240 x 120 teman-teman. Begitu di 240-nya dia harus dikasih list untuk bisa nyambung ke atas supaya tidak terlihat ada sambungannya. Oh, di bagian bawahnya sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan HPL juga sederhana. Di atasnya pakai warna abu-abu. Jadi kalau lagi nyari perpaduan warna yang bagus, teman-teman bisa pakai abu-abu ini dan warna coklat muda ini. Ini kalau feeling gue nih, kalau gue nggak salah, ini Taco Skandinavia nih. Kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya teman-teman. Oke, di bagian sini teman-teman, ini dimanfaatkan untuk jadi ruang kerja, work from home. Tapi someday kalau kita butuh ruangan tuh sebenarnya ini masih bisa disekat begini. Habis itu kita masih bisa dapat satu kamar lagi di bawah. Nah, ini yang gue bilang tadi, kaca jendela ini atas tuh besar. Dia bisa masukin sinar matahari dengan banyak tanpa mengganggu privasi kita. Jadi kalau misalnya kita di sini lagi berbuat sesuatu yang tidak mau dilihat orang di depan, itu nggak kelihatan, tapi sinar mataharinya tetap masuk. Cocoknya buat siapa? Pasangan muda bro, yang baru-baru menikah, yang lagi banyak yang nggak boleh dilihat ke orang, yang nggak boleh dibagi story-nya ke orang. Nah, ini cocoknya rumah ini, karena dia di atasnya itu ada pencahayaan yang besar, tapi di bawahnya kita tetap dapat privacy. Ya kan? Bisa begini kan, bisa duduk sini supaya nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini teman-teman. Jadi bagian sininya ini pakai fluted ya modelnya. Ini lagi ngetren banget, teman-teman bisa cari di Tokopedia juga banyak. Habis itu di atasnya ini teman-teman dikasih kabinet. Ya menarik lah. Sangat enak buat teman-teman yang hobinya itu main game atau bekerja di rumah. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini dulu. Jadi ini turun ke bawah. Di sini tuh ada kamar mandinya. Oke, di sini bisa buat mandi. Cuman sayangnya di sini agak rendah. Cuman katanya di rumah sebelah tuh udah nggak begini lagi. Ini agak lucu sih. Jadi
buat orang kayak gue agak susah. Oke. Dan kalau gue di sini lagi BAB, nggak boleh dipanggil cepet-cepet. Bener nggak bro? Mana gua harus juga. Tapi yang bagus adalah di bagian sini itu ada jendela zigzagnya. Jadi rumah ini kamar mandinya tidak akan pengap. Oke, di bagian belakang ini lucu juga ya, dikasih sekat ya. Fungsinya kalau menurut gue nih supaya AC nggak boros bro. Jadi ini bisa ditutup. Di sini tetap ber-AC, di sini kalau masak juga nggak bau. Tapi kalau menurut gua sih zaman sekarang itu kok selama kita udah punya exhaust kayak gini, ya masak juga nggak akan terlalu bau, nggak perlu lagi ada partisi kaca seperti ini. Oke, kalau di bagian sini teman-teman pakai beton aja, ditutup homogeneous style motif white Carrara. Habis itu dikasih kompor Rinnai. Gue tuh pakai Rinnai lama loh. Jadi rumah gue tuh gue pakai kompor merek Rinnai kayak gini nih, kompor tempel ya, kompor tanam. Udah 10 tahun. Awet banget. 10 tahun. Sampai gue udah mau pindah nih sekarang. Itu masih awet dan nggak pernah ada masalah. Baterai mungkin ganti 2 tahun sekali kali. Dan itu aman-aman aja, semua bagus deh pokoknya. Habis itu perlu diingat cari yang ini yang tebel. Waktu itu gue beli Rinnai yang paling mahal, ini yang paling tebel sih emang. Jadi hasilnya awet banget tuh. Hampir 10 tahun dan ya emang harus rajin bersihin sih ininya, kacanya segala macem. Tapi selama dirawat oke, dia bener-bener awet. Nah di atasnya itu udah ada ini cooker hood teman-teman dari Delizia. Selalu gue ingetin kita harus pakai cooker hood. Kenapa? Karena sayang nanti HPL kita tuh bisa rusak kalau misal kita masak. Di atasnya itu ada kabinet seperti ini, panas terus di sini akan rusak. Kalau ada cooker hood ketahan di sini, jadi panasnya itu nggak akan merusak si kabinet kita, dan yang pasti rumah kita nggak akan bau. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini masih ada taman kecil yang fungsinya adalah untuk sirkulasi dan tempat naruh AC di situ. Ini AC di situ loh kompresornya, tapi nggak berasa panas. Dan ini di atas ini lucu dikasih glass block. Nah di atas ini berarti cor-coran, habis itu di sini dikasih glass block. Hasilnya adalah kita punya dapur yang terlihat sangat terang tanpa ada lampu. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ini sederhana aja, pakai besi tempat teman-teman. Habis itu di sini dikasih handrail. Habis itu di lantainya itu semua udah pakai 60-60. Dan di atas ini begitu naik kita langsung ketemu sama satu ruang penyambutan. Di sebelah kanannya ini ada kamar mandinya. Ini salah satu kamar mandi yang rekomen sih warnanya. Kenapa? Karena ini warna putih-putih semua. Terlihat lebih besar. Kamar mandi itu kan sebenarnya kalau di rumah zaman sekarang itu ukurannya compact. Jadi kita lebih bagus pakai yang warnanya putih kayak gini. Dan nomor 2, dia tidak akan membuat adanya jamur air. Ada, cuma nyaru. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, di ujung itu sayangnya floor drainnya kurang di ujung ya. Kenapa? Karena ini dia tidak bikin belahan di sini teman-teman. Tapi itu simple lah. Nanti tinggal dipotong sedikit, kasih belahan, selesai. Semuanya udah toto. Dan sekarang kita mau menuju mana? Kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar utamanya. Di bagian sini teman-teman sederhana aja, pakai HPL, habis itu dikasih tali air seperti ini. Habis itu di sini dikasih yang HPL yang sekarang motifnya tuh banyak banget. Ini motifnya motif granit. Reband lagi, fluted, dikasih cermin bulat. Unik ya? Jadi kalau kita mau bikin kayak gini tuh jangan lupa kiri kanannya ini tuh harus sama, jadi enak gitu, imbang. Di sini gue udah disiapin stacker. Ini menggunakan aluminium dan kaca reband. Di sini bisa ditarik. Bisa untuk ditaruh pakaian dalam, kaos kaki segala macam, buat laci-lacinya, kaos-kaos juga enak. Ini juga udah ada. Oke, narik. Di sini udah di full juga teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin kamar yang mewah itu yang paling gampang, paling simple adalah tidak ada tembok, tapi semuanya udah kasih wall panel. Yang ternyata di sini tuh, oh ada pintu di sini. Dari tadi gue bingung. Ternyata ini adalah beranda. Dan beranda itu nyambung langsung ke kamar tidur anak di sini. Oh, oke, menarik ya. Jadi anak itu juga bisa kabur ke kamar orang tuanya kalau dia takut malam-malam. Lucu juga loh. Ini kamar ini cocok untuk ngebantu anak untuk mulai tidur sendiri.
Kalau di sini dia pakai aluminiumnya itu yang warnanya emas. Di atasnya dimainin kayak gini nih plafonnya, dikasih drop, habis itu dikasih LED. Ini sama sih bentuknya, modelnya sama juga, cuman beda warna. Oke, menarik. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Edward dari Proper City. Apa kabar Mas? Baik banget. Nah, kita nanya ya. Boleh. Mas, kenapa sih orang itu harus beli rumah di sini? Oke, jadi Terra Vivenza ini dari Prosper City Group, kita menjunjung tinggi yang namanya kualitas living. Jadi tentunya dari lokasi sendiri kita tentuin Terra Vivenza ini bagus banget karena dia nempel banget sama jalan utama dan dia juga nempel sama beberapa banyak fasilitas. Ada mall juga, ada rumah sakit juga lengkap. Kalau misalnya kita kerja di Jakarta, kita ada tol juga, ada stasiun Rawabuntu. Nah, sebelahnya itu yang tol Bintaro BSD. Gitu sih untuk lokasi ya. Kita estimasi bisa di 8 sampai 12 menit. Oke, udah bisa langsung ke Jakarta lah istilahnya, langsung naik kereta, teman-teman udah bisa kerja di Jakarta, pulang ke sini juga enak. Yes, betul. Nah, habis itu pertanyaan berikutnya adalah berapa duit dan gimana cara pembayaran yang paling gampang? Dan ini yang pasti kan udah ready stock ya? Yes, betul. Nah, jadi gimana tuh? Itu dia. Jadi kita untuk cara pembayaran itu gampang. Kita ada cash keras, cash bertahap juga sama KPR. Nah, Mas Hilman, aku mau info juga. Kita sudah bekerja sama dengan bank seperti BCA, BRI, BSI, BTN, Bank Ina, dan BJB juga. Oh, banyak ya? Yes, nah, betul. itu terus gimana? DP itu kan anak muda paling susah tuh DP Mas. Itu gimana tuh? Sama seperti project sebelumnya, kita ini bantu di DP 0%. Jadi untuk customer yang mau beli rumah, dia cukup booking fee aja. Untuk DP kita yang handle, nanti tinggal langsung angsuran aja. Coba lebih detail. Berapa sih mesti booking fee-nya? Oke, booking fee-nya mulai dari 10 juta aja. 10 juta? Yes, dan DP juga 0%. Jadi 10 juta, BI checking, segala macam, approve, nih tinggal bayar angsuran, udah bisa langsung tinggal? Iya, betul. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin cara pembayaran, Mas. Harganya berapa sih? Oke, untuk harga kita mulai dari 1 M-an aja. Dan sudah ready unit. 1 M-an tuh nggak nyampe 1,2 dong? Iya, betul. 1 M kecil kok. 1 M kecil ya? Nah, itu kira-kira cicilan jadi berapa tuh per bulan? Untuk cicilan, yang paling mentok? Untuk cicilan paling rendah kita bisa mulai dari 5 jutaan. Oke. Oke, Mas Edward, makasih buat wawancaranya. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao!